Dan sekali lagi, kita mempelajari agama bukan untuk menilai orang. Isi fulan ini kok kalau ibadah terang-terangan mulu, riya dia, enggak. Kita enggak tahu apa yang di dalam hatinya, makanya enggak boleh. Jangan pernah menghukumi hal yang belum zahir, yang belum jelas. Dalam sebuah kaidah dikatakan, nahnu nahkumu bidzahir. Kami menghukumi yang jelas-jelas. Ya, kalau yang di dalam hati hanya Allah yang tahu. Ya, makanya hati-hati. Wa kasrun nafsi al-ammarah bisu, dan untuk menundukkan nafsu ammarah kita. Fatubalaka tsumma tubalaka, beruntung. Nah, ini nafsul ammarah pernah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nafsu itu ada 3. Nafsu al-mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammarah. Ya, kalau dijabarin lagi sebenarnya ada panjang, tapi secara garis besar ada 3. Nafsul mutmainnah itu hawa nafsu yang membawa kita kepada hal yang positif terus, kebaikan-kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada nafsu lawamah. Ini nafsu yang masih pelin-pelan. Sekarang saya hari ini rajin sholat, besoknya malas. Sekarang sholat, besok malas. Ya, ini lumrah manusia. Makanya kita harus sering-sering mendengarkan nasihat. Kalau ngedengar nasihat, insya Allah itu memupuk kita. Ya, karat-karat di hati kita itu dengan nasihat insya Allah akan bersih. Tapi harus terima. Kita kemarin sudah jelaskan 4 jenis manusia. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang tahu, orang alim, dia tahu kalau dianya alim, sadar. Maka dia memanfaatkan dirinya, ngajarin ilmu. Ini ulama biasanya. Tahu dia itu alim, menyampaikan ilmunya dan lain. Ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang alim, yang tahu, ya, tapi dia belum sadar kalau dia itu tahu, kalau dia itu alim, belum sadar. Jadi harus sedikit diingatkan. Bapak, ibu-ibu semuanya ini sudah sering ngaji, udah dapat ilmu, apalagi yang dicatat, masya Allah, itu disampaikan. Kadang masih belum pede seperti itu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, dia tidak alim, dia itu jahil, dan dia sadar kalau dia itu tidak tahu, dia itu jahil, dia itu ada kekurangan, sadar dia. Ini masih bagus, saya ini nggak alim, saya nggak tahu apa-apa. Nah, ketika dinasehati dia diterima. Oh, seperti ini. Tapi yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak alim, dia tidak tahu, dia jahil, tapi dia nggak tahu kalau dia itu jahil. Ketika seperti ini dinasihatin pun susah. Ketika mendapat nasihat terkesan, orang ini menyindir-nyindir saya. Makanya hati-hati, jangan-jangan ketika ada orang yang memberikan nasihat, dia merasa tersindir, jangan-jangan masuk kelompok yang keempat. Jangan-jangan seperti itu. Nah, sekali lagi ini ilmu introspeksi, bukan untuk menilai orang. Walaqad saddaqa man qala, dan telah benar sebuah perkataan, saharul uyuni li ghairi wajhika da'i. Engkau terjaga di malam hari tapi bukan semata-mata karena Allah, da'i, maka itu sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil, dan kesedihanmu bukan karena kehilangan Allah, maka itu tidak ada manfaatnya. Nah, di sini kita bisa menilai diri kita. Malam kita ngapain nih? Tahajud. Tapi tahajudnya bukan karena Allah. Ibadah malamnya bukan kepada Allah. Jangan-jangan ini sia-sia. Tapi kalau sudah berpikir jangan-jangan sia-sia, jangan kayak gini, udah kalau gitu saya enggak sholat lagi lah, salah itu. Tapi perbaiki lagi.
Ya, ini bukan bahasa kekecewaan yang berakibat buruk kepada dia, tapi diperbaiki. Dan menangis kita karena kehilangan sesuatu, bukan karena Allah, itu juga tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu hati itu, Bapak, Ibu, itu harus terus kita itu latih, karena berat, tentang ikhlas, tentang sabar. Ini Masya Allah ya, semoga Allah anugerahkan kita yang seperti itu semuanya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Nah, beliau membawakan sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda ini sebenarnya nasihat dari malaikat Jibril yang dibawakan untuk Rasulullah. Ya, malaikat Jibril mengucapkan ini kepada Rasulullah. Kemudian nasihat ini disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah kaidah ada namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi untuk menjelaskan sesuatu itu Pak, ada kaidah tertentunya gitu. Biar kita itu bisa menerapkan, oh ini di sini, oh ayat itu di sini, oh ini penjelasannya tentang ini. Ini nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah, yang tujuannya diberikan untuk semua umatnya, untuk kita. Apa katanya? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan wafat. Makanya nasihat almarhum dulu Ustaz Muhammad Arifin Ilham, kalau diperhatikan setiap pembukaan, ya setelah subhanallah bihamdi pembukaan, itu pasti ngomongnya apa? Hidup ini hanya sebentar. Pasti itu Pak. Tinggal kita nilai. Kalau orang yang berpikirnya bagus, positif, mikirnya seperti ini, Masya Allah, ini selalu diingatkan. Karena al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang menyiapkan dirinya untuk alam akhirat. Jadi diingetin terus Pak, terus diingetin. Sampai ada kawan saya waktu itu, ini waktu pesantren pertama kali didirikan, beliau alumni LIPIA Pak. Beliau ilmunya udah tinggi luar biasa Pak. Tapi kalau almarhum ceramah gitu, ngomong gitu, kadang kultum di sini, beliau gini ngedengerin mulu. Apa yang beliau sampaikan? Saya selalu ternasehati katanya. Walaupun saya belajar ilmu syariat seperti ini, tapi dengan ucapan beliau itu kayak tertusuk ke hati saya. Luar biasa. Tapi ada orang yang berpikiran negatif, ngomongnya apa? Ini yang dibahas itu mulu perasaan. Nah ini nih. Nah kita ke golongan mana nih? Sekali lagi, ini bahasa introspeksi kita. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, kemanapun itu bisa menjadi sebab dan wasilah kematian kita. Hati-hati. Ketika mau pergi, berdoa dulu. Makanya orang mau umroh, mau haji, dia nyampaikan wasiat biasanya. Apalagi mau haji Pak, menyampaikan wasiat. Kalau wafat di sana nggak usah dibawa balik, kuburin aja di sana. Seperti kejadian waktu saya masih di Mekah, itu Mbah Maimun Zubair, ini Masya Allah. Ketika beliau haji, beliau sebagai ulama luar biasa Pak ya, sudah ulama, anak-anaknya ulama, murid-muridnya ulama. Ini beliau Masya Allah lah. Umurnya dipanjangkan lagi. Makanya orang baik itu kata Rasulullah, man tala umru wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya luar biasa. Nah beliau nih Mbah Maimun, barokah hidupnya, usianya panjang, anak-anaknya ulama, murid-muridnya ulama. Mbah Maimun ketika haji, beliau ke Madinah dulu, beliau ke Makkah. Ke Makkah itu beliau mendatangi ulama-ulama Makkah Pak. Sampai ulama Makkah itu ngomong kayak gini Pak, ngomong di depan semua santri-santri jamaah itu, kalau kalian ingin tahu wajahnya ahli surga, ini beliau katanya. Lihat beliau, luar biasa Pak. Sampai ketika kita di Arafah Pak, wukuf di Arafah. Kalau Bapak yang pernah haji, insya Allah pernah haji Pak ya, dan akan diberikan rizki lagi insya Allah yang belum umrah dan haji.
Itu kalau yang pakai travel enak Pak. Dia pakai tenda, ada AC, enak, panas nggak kerasa. Kalau kita ini orang sana Pak, itu bikin tenda sendiri pakai terpal. Saya wajib bawa sejadah tebel Pak, karena terpal doang. Dan panas luar biasa. Dikipas, udaranya panas. Pakai air, airnya panas. Minum air dingin, tenggorokan sakit Pak. Jadi serba salah kita. Udah wirid, zikir, kadang sampai lemes, keringatan kemana-mana. Tapi insya Allah ini pahalanya lebih besar ini. Makanya waktu itu kita dapat informasi Agim itu beliau ikut hajinya seperti kita. Nah, kalau kita dari Arafah ke Mina, kalau yang lain kan pakai bis, kita jalan kaki Pak. Itu dari pada maghrib sampai subuh baru nyampe. Luar biasa. Dan itu perjuangan. Dan senang, Masya Allah. Nggak ada capeknya. Senang. Nah, ketika seseorang wafat di daerah situ, ya, ada di kitab Tadkirah karya Imam Qurtubi. Ketika seorang wafat di situ, dikuburkan di situ, maka dahulunya Allah menciptakan dari tanah situ. Kita misalkan lahir di Jawa, terus dikuburkan di Sentul. Oh berarti kita diciptakan dari tanah Sentul Pak. Nah kayak Mbah Maimun tadi, beliau orang Jawa Pak. Saya kalau cerita beliau agak ini Pak, Masya Allah nih, hati saya. Berarti beliau tanahnya dulu diciptakan dari Mekah Pak. Dan orang yang ziarah ke beliau itu Pak, setiap hari pasti ada. Pasti ada. Luar biasa. Kan kalau ke sana nanti ziarah ke sana Pak, dekat. Dari Masjid Haram masuk yang tempat sa'i, keluar nanti ngelewatin bekas rumahnya Nabi Muhammad dulu yang sekarang jadi perpus. Terus ke sana ada Masjid Al-Jin. Dulu jin banyak syahadat di situ. Ya, nggak apa-apa, nggak ada jinnya Pak, udah rame. Nggak usah takut. Rame. Tapi mungkin ada aja jin lah pasti itu. Terus jalan lagi ke sana ada Ma'la. Nah, di situ ada makam para ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, guru kita, guru Kiai Mukti Ali, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di situ dikuburnya. Ini Masya Allah. Makanya kita itu di mana? Kalau orang suka hasud terbuat dari tanah apa Pak? Nah, tanah sengketa Pak. Dia orang suka iri sama kita, karena itu dari tanah sengketa Pak. Canda Pak ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintai apapun itu. Cintai anakmu, istrimu katanya. Hartamu silakan cintai. Tapi fa innaka mufariquhu, nanti semua akan terpisah. Ya pasti Pak. Sesayang-sayangnya sama anak akan pisah. Sama istri pisah. Sama siapapun akan pisah. Makanya yatba'ul mayyit thalath. Yang mengikuti mayit itu tiga. Yarji'u usnani wa yabqa wahid. Kembali dua, yang ninggalin satu. Ahluhu wa maluhu. Yang ngikutin ahluhu, maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, keluarganya ngikutin tuh. Tapi setelah dikubur, hartanya ya dibawa balik bagi waris. Keluarganya balik, mana mau dikubur, masih hidup. Sisa amalnya, Masya Allah. Semoga amal kita banyak semua. Ya. Harta bisa dibawa, ya bisa Pak. Ya tentu dengan sedekah. Sekarang ini Pak, amal usia pendek. Saya nasihatin santri sering. Ya. Saya tanya kayak gini. Ketika orang melahirkan, itu diazani dan diikomahi. Ya. Ini ada yang tidak setuju, saya ngomong yang setujunya, karena saya menggunakan itu. Ketika orang baru lahir, anaknya diazani dan diikomahi. Saya tanya, sholatnya kapan Pak? Udah azan, udah ikomah, sholatnya kapan Pak? Sholatnya ketika kita disolati Pak. Sholat jenazah. Maksudnya apa di sini hikmahnya? Hidup ini hanya seperti azan, iqomah, sholat. Bentar Pak. Tiba-tiba ingat-ingat usia 40 aja, 50 aja. Tiba-tiba udah stroke aja diri. Tiba-tiba udah bangkrut saja. Tiba-tiba udah innalillahi. Nah itulah.
Jadi orang hidup ini seperti orang tidur katanya. Dia nggak sadar. Bangun-bangunnya pas di sana, itu jangan sampai seperti itu. Jadi seperti itu saja, Pak. Masya Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan melakukanlah apapun, beramal sesukamu, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya akan ada balasannya. Ada balasannya. Silahkan bagi mereka yang saling bermusuh-musuhan untuk membalas dendamnya. Silakan bagi mereka yang menjabat untuk mengambil harta rakyatnya. Silakan mereka yang diberikan amanah memegang uang untuk mengkorupsinya, silakan. Tapi ingat, ada pertanggungjawabannya. Mungkin Bapak Ibu sering saya menyampaikan beberapa hal yang selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena itu yang sering terjadi di dunia ini. Sering. Seperti saya selalu ulang-ulang, ada hak ilahi, hak adami. Hak ilahi ya seperti tidak sholat, ya malas dulunya, tidak zakat segala macam, puasa itu dikodok. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Tentunya bukan kita meremehkan. Oh sekarang saya maksiat saja, nanti tinggal tobat kok Allah Maha Pengampun. Ini namanya meremehkan, nggak boleh. Nggak boleh. Tetap kita harus ingat Allah itu maha memberikan azab. Jadi ketika melakukan sesuatu ingat Allah azab. Tapi kalau memang sudah terlanjur, sudah kita tobat. Pokoknya mau gimana pun tobat, jangan ada kata putus asa. Tapi kalau hak adami, kata Rasulullah, ada orang muflis. Atadruna mal muflis, tahu orang rugi bangkrut? Orang rugi bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang jualannya nggak laku, bisnisnya ambruk, itu kata Rasul bukan. Orang muflis itu ketika dia di akhirat melihat amalnya bergunung-gunung, sholatnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, puasa haji Masya Allah, tapi ternyata lidahnya tajam ke saudaranya, tangannya menzalimi orang, kakinya semuanya menzalimi orang. Akhirnya orang mengantri untuk memintai pertanggungjawaban kepada kita. Ya Allah, dulu saya dizalimi. Makanya Pak, luar biasa ini. Kalau orang yang meyakini tidak ada kehidupan akhirat, nggak adil. Di dunia ini nggak semua orang jadi pejabat, nggak semuanya orang yang kaya Pak. Kalau anak orang kecil, rakyat kecil dizalimi, nggak ada kehidupan akhirat, kasihan. Nggak ada yang balas dendam. Ya, kasihan. Orang dizalimi, misalkan tanahnya diambil, hartanya diambil gara-gara dia punya kekuasaan, misal. Masya Allah. Tapi kalau di akhirat, sehebat apapun kita, mau pimpinan dunia sekalipun, tunduk di pengadilan Allah. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Punya siapa nih hari ini nih? Siapa yang dulu ngaku raja nih? Oh, ditantang sama Allah. Ya. Ketika kita melakukan hal-hal zalim itu, maka apa? Amal kita ditarik kepada si fulan itu. Ditarik. Setelah habis masih ada orang yang nuntut, dosa dia kasih ke kita. Allah. Dosa terus kasih. Hati-hati Pak. Saya sering ngelihat status FB itu, tetangga ribut sama tetangganya Pak. Masya Allah ini. Padahal sebuah riwayat itu Masya Allah dijelaskan bab tentang tetangga itu luar biasa. Sampai katanya Nabi bilang, saya kira tetangga itu mendapat waris juga katanya. Saking suruh berbuat baik sama tetangganya. Ida tobah tamarokotan katanya. Kalau kamu masak yang sayur atau sop, faksiru ma'aha, banyakin airnya. Kalau memang nggak ada ininya pasti dagingnya gitu, bagi buat tetangganya. Kasihan katanya. Seperti itu. Saking segitunya. Tapi kalau banyak dagingnya ya jangan dikasih airnya juga. Seperti itu. Ini jadi ini tetangga ribut sama tetangga. Lantaran apa? Dia punya mobil jalan umum tapi dibuat parkir Pak, sampai di semen. Di semen, kalau gak di semen kan masih penting Pak ya. Pergi ya udah gitu bisa lewat. Ini di semen, jalan umum. Man tuwiqahu man ghasoba qaida shibrin tuwiqahu sab'a aradin. Siapa yang menggosok tanah
Gosop. Gosop itu sebenarnya gini, Pak. Gosop itu ngambil tanpa izin terus dikembalikan. Kalau mencuri berarti di atasnya ya. Di atasnya. Ini gosop, apalagi mencuri. Sejengkal tanah dia gosop atau dia curi itu tanah segosop, maka satu jengkal itu dikalikan 7 lapis bumi untuk ditimpakan dia nanti di akhiratnya. Nah, itu mungkin segunung apa itu? Gunung Salak kali. Insya Allah lebih kali ya, 7 lapis. Makanya pas kejadian pernah ada kapal Rusia Pak ya, nabrak Gunung Salak itu. Dulu udah tahun berapa itu Pak ya? Udah lama sekali. Itu katanya orang Rusia kaget, ada salak segede gunung. Indonesia, ya seperti itu Pak ya, kurang lebih. Jadi sekali lagi, perbaiki niat. Mempelajari ilmu itu bukan untuk menilai orang atau menilai pengajarnya, karena semua punya aib, tapi tembakan ke diri kita. Hidup sesukamu, beramal sesukamu, cintai sesukamu, tapi semuanya akan ada konsekuensinya. Ketika kita berbuat baik untuk orang lain, hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Begitu sebaliknya. Apa kata dalam surat Al-Isra? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat baik untuk orang lain, ya untuk diri sendiri pada hakikatnya. Kalau berbuat buruk untuk orang lain, pada hakikatnya berbuat buruk untuk diri sendiri. Wallahu alam. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.